Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah bisa kembali bertemu di majelis ilmu, majelis taklim. Mudah-mudahan istiqomah, amin. Orang bisa istiqomah itu karena hadir. Orang bisa istiqomah karena sehat. Mulane mudah-mudahan selalu seger kewarasan, sehat walafiat, lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita kajian ki hadis syarif. Kajian hadis syarif, yaitu hadis-hadis yang disampaikan oleh orang yang mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 amal yang afdol di muka bumi. Afdalul a'mal, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, afdalul a'mali ala dhahril ardi salah satu. 3 amal yang afdal di muka bumi. 3 amal yang lebih utama dikerjakan di atas bumi ini, di dunia ini. Yang pertama adalah thalabul ilmi, mencari ilmu, mengaji. Mencari ilmu atau mengaji itu luar biasa, mengalahkan atau menandingi atau melebihi pahala sholat sunnah 100 rakaat. Masih kalah dengan talabul ilmi begitu. Masih menang talabul ilmi, masih menang duduk seperti ini mengkaji ilmunya Allah. Mengkaji ilmunya Allah seperti ini, talabul ilmi, mulai dari Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang ringan melangkahkan kakinya menuju thalabul ilmi,
menuju majelis ilmu, ringan melangkahkan kakinya menuju tempat seperti ini, di mana Allah, di mana ilmu-ilmu Allah dikaji, di mana firman-firman Allah dikaji, di mana sabda-sabda Rasulullah dikaji, ya, ringan melangkahkan kakinya menuju tempat ini. Apa kata komentar Nabi? Apa komentar Rasulullah? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah mudahkan juga langkahnya menuju surga. Masya Allah. Siapa ringan melangkahkan kakinya menuju talabul ilmi, Allah ringankan kakinya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju surganya Allah. Jadi kalau ada majelis seperti ini bebas nanti. Ketika saya kasih waktu, ayo siapa yang mau bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Apa saja yang belum kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu kaitannya dengan sholat, entah berkaitan dengan puasa Ramadan, entah berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan haji umroh, atau apa saja bisa ditanyakan di majelis seperti ini. Makanya beda orang yang sering ngaji dengan tidak sama sekali. Beda. Jadi nilai-nilai ibadahnya pun, ya, kesempurnaannya pun beda. Ibadah yang berdasarkan ilmu dengan ibadah yang tanpa ilmu beda jauh. Beda jauh. Ibadah yang berdasarkan ilmu dengan ibadah yang hanya ikut-ikutan tanpa ilmu itu berbeda. Makanya di sini habis di penghujung acara biasanya saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa, bebas bertanya. Untuk apa? Barangkali ada yang akan ditanyakan dalam kaitannya dengan ibadah. Wah, ini ibadah saya kok saya ragu, saya tanyakan bagaimana yang benar. Nah, ibadah saya ini sesuai dengan tuntunan Nabi apa enggak? Saya tanya nanti. Gitu. Sehingga dalam majelis ini menjadi suatu majelis yang akan merubah amal ibadah kita jauh lebih sempurna lagi. Itu yang pertama, ya. Talabul ilmi. Apalagi amalan yang paling afdal di muka bumi ini, kata Nabi, yang kedua, wal jihadu fi sabilillah. Baru berjuang di jalan Allah. Yang pertama menuntut ilmu, yang kedua berjuang di jalan Allah. Sekarang ini berkesempatan untuk mengumpulkan donasi-donasi diberikan kepada siapa yang akan menyampaikan ke sana. Di grup-grup itu sudah mulai marak sekarang, di grup-grup pengajian, di grup-grup, ya, di WA itu yang mengumpulkan dana untuk dikirim membantu kemanusiaan, bantu kaum muslim yang ada di Palestina yang sekarang lagi dizalimi oleh teroris Israel, yang mana kaum muslimin di sana dibantai 24 jam, bertubi-tubi dibom, maunya diratakan, dan bahkan kaum muslimin di sana dianggap binatang. Dibunuhlah anak-anak dan ibu-ibunya, sudah mencapai tak bisa dihitung lagi. Ya,
yang ada di Palestina. Sebaliknya mudah-mudahan Israel laknatullah alaihim benar-benar dilaknat oleh Allah, dihancurkan ya sehancur-hancurnya, dimusnahkan. Amin. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maka orang-orang yang peduli mengadakan donasi-donasi macam-macam ya, minimal kita bantu dengan doa-doa seperti barusan, itu sudah bagian ikut andil dalam fisabilillah, ikut andil dalam jihad fisabilillah, ikut andil dalam berjuang di jalan Allah. Ya, jihad, wal jihad. Jihad, Masya Allah, tak teganya setiap melihat kejadian yang diunggah oleh Ustaz siapa itu yang di sana dan Pak Moni yang selalu istiqomah memberikan kabar terbaru, untuk memberikan kabar terbarunya mengenai kaum muslimin yang ada di sana. Baik, yang ketiga, apalagi amal yang paling afdal di muka bumi ini, wal kasbu minal halal, bekerja mencari nafkah yang halal. Ini semuanya bernilai jihad, Pak. Mulai dari mulai dari thalabul ilmi, meninggal saat mencari ilmu, itu juga menjadi orang yang mati syahid. Sama dengan orang yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, di saat itu, di saat mencari nafkah tadi itu ada musibah sehingga dia meninggal misalnya, itu juga syahid. Cuma syahidnya beda. Syahid itu ada dua, ada syahid dunia, ya, syahid dunia akhiratnya. Ada yang syahid akhirat saja. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat saja. Misalnya yang akhirat saja itu, yaitu tadi thalabul ilmi, mencari ilmu, meninggal, itu syahid, namanya syahid akhirat. Kemudian seorang suami bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, kayak di PLTU itu Pak, di PLTU Python, ketika membuat menaranya itu berapa puluh korban yang kepleset jatuh dari ketinggian itu meninggal. Puluhan pekerja itu yang sudah meninggal dari awal, ya Allah. Manual itu, bukan manual itu Pak. Bikin sampai tingginya gak karu-karuan. Kan semestinya ditaleni sebagai pengaman. Ono rutue kan tidak sampai meninggal. Wallahu a'lam. Apakah sudah ada, cuma orang yang gak delem. Ribet Pak, usah. Pakai roto, dipakai roto, ya Allah. Jadi seperti itu contohnya. Mereka bekerja mencari nafkah untuk anak istrinya,
ternyata saat-saat dia bekerja ada musibah, jatuh, meninggal, ada yang ketabrakan, meninggal. Ada yang para TKI, pekerja-pekerja di luar negeri, itu juga yang nukangi itu, aduh, menek ini, menek, aduh, dan pulang tinggal nama, dikubur di sana. Begitu juga TKI di Saudi, banyak Pak. Mencari nafkah, tengah-tengah mencari nafkah dia meninggal. Itulah dalam Islam disebut syahid akhirat. Dunia ada, saat di dunia ada, makanya orang yang mati syahid akhirat itu tetap dimandiin. Ya, karena sakitnya akhirat, dunia ada. Di dunia ada, makanya tetap apa? Tetap dimandiin, dikafani, sembahyang. Kemarin orang Palestina bilang kami sehari semalam sholat bukan 5 waktu katanya, tapi 6. Kenapa? Ketambahan sholat jenazah. Ya Allah, ketambahan sholat jenazah. Jadi contoh dari wal kasbu minal halal tadi ya. Wal kasbu minal halal, bekerja menjadi nafkah yang halal. Nah, sekarang keterangannya. Ini ada keterangannya. Kenapa? Yang kembali ke pertama tadi, thalabul ilmi. Kenapa thalabul ilmi termasuk afdalul amal? Seafdal-afdalnya amal di muka bumi ini. Jawabannya ini, fatalibul ilmi habibullah. Karena orang yang mencari ilmu ngaji seperti ini, itu menjadi habibullah, menjadi kekasihnya Allah. Kenapa ngaji kita ini kok mulia dan dimuliakan? Karena menjadi kekasihnya Allah. Ini kalau tahu, orang kalau tahu nggak muat ini. Masjid kalau tahu fadilahnya akan menjadi kekasih Allah. Orang yang ngaji tadi nggak muat ini Pak. Nah, berhubung nggak tahu mereka, ya, berhubung tidak tahu fadilahnya, ya sudah, nggak ngaji. Apa? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, begini, kenapa thalabul ilmi menjadi afdalul amal? Ya, amal yang paling afdal di muka bumi ini. Kenapa tadi? Karena thalabul ilmi habibullah. Orang mencari ilmu itu menjadi kekasih Allah. Yang kedua apa tadi? Apa yang kedua tadi? Setelah thalabul ilmi, jihad. Berarti fokus, khusyuk. Yang kedua, wal jihad fi sabilillah. Kenapa jihad di jalan Allah itu termasuk afdal, amal yang paling afdal? Nah, ini jawabannya, wal mujahidu waliyullah. Karena orang yang berjuang di jalan Allah itu menjadi walinya Allah. Nilai pahalanya. Nilai pahalanya, ya, menjadi waliullah, menjadi walinya Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Kenapa menjadi afdalnya amal? Ya, seafdal-afdalnya amal. Karena
wal mujahidu waliyullah. Untuk menjadi waliullah ini Pak, kalau nggak ada, kalau nggak tahu ilmunya, waduh soro. Dari wali murid ingin jadi waliullah, wah. Ini kalau tahu ilmunya gampang. Gimana? Ya, dan berjuanglah di jalan Allah. Nanti akan menjadi walinya Allah. Wah, itu kan masih umum. Gimana? Ya sudah, pakai yang khusus. Gimana? Amalkan wiridan sebanyak 25 kali minimal sehari. Baca apa? Biar berubah dari wali murid menjadi waliullah. Gimana? Membaca Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. 25 kali sehari semalam minimal. Lo boleh lebih kan? Ya bagus. Enggak lebih. Lek kurang ojo. Jangan kurang. Lebih betul apa? Ini minimal. Ini hadis berasal dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Pernah bilang begini, qala li Rasulullah. Rasul pernah bersabda kepadaku. Faqala, kemudian beliau bersabda, ya Ali, wahai Ali, man qara'a, siapa yang membaca fil yaum, dalam sehari, astaghfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat 25 sebanyak 25 kali, kata Allah Ta'ala, maka Allah mencatatnya min awliyaillah. Dia dicatat oleh Allah termasuk walinya Allah. Cuma karena pahalanya besar Pak, ya, maka sering lupa atau wis eling malas. Kenapa? Pahalanya besar. Itu ciri-ciri. Kalau ada suatu amal, ya, ada suatu amal, kok di situ besar pahalanya, biasanya males. Ono ae, ya, sing sekiranya gak iso ngelakon. Ujiannya berat. Pas kata astagfirullah, anaknya nangis, minta gendong. Wis mau istighfar, ono tamu. Katanya, waduh, ono celuk bojone. Gak sadar, gak cinta. Jadi ono ae. Ya, tapi bagi siapa yang mampu menjalaninya, sungguh dia menjadi min awliya, di antara walinya Allah. Di kesempatan ini Pak, kesempatan dari wali murid menjadi walinya Allah. Yang ketiga, terakhir, wal kasbu minal halal, termasuk salah satu di antara amal yang paling afdol di muka bumi ini adalah bekerja, mencari nafkah, ya, yang halal. Ini kenapa kok afdol juga? Yang ketiga ini jawabannya, wal kasibu minal halali karimun. Orang yang mencari atau mencari nafkah atau bekerja, mencari harta yang halal itu karimun, bukan karimun mobil itu. Karimun mulia dan dimuliakan.
mulia dan usahanya dimuliakan oleh Allah. Masya Allah. Ya. Oleh karena itu bekerja mencari nafkah dari harta yang halal itu adalah amalan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita mampu menjalani 3 perkara ini ya, istiqomah. Amin ya rabbal. Apa tadi? Talabul ilmi wal jihadu fi sabilillah wal kasbu minal halal. Mencari ilmu di mana saja, mulai ilmu itu. Yang kedua, berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, bekerja mencari nafkah yang halal. Nah, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita selalu sehat lahir batin, mudah-mudahan kita dijamin rezeki kita oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, dan mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita minas sholihin was sholihat. Al-Fatihah. Amin. Demikian, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Kurang 5 menit. Saya Pak. Ya. Masih Pak. Kalau kita sholat di dalam masjid, kemudian kita setelah sholat maghrib, sholat sunnah, kemudian ada orang yang di belakang tepuk dada kita mau imam itu, kita harus bagaimana Pak? Ya tetap, jenengan tetap posisinya sholat sunnah. Nah, yang tepuk jenengan itu kepingin mendapatkan memperoleh pahala jamaah, nggak apa-apa. Kan ada orang di tepuk belakangnya dikepuk ini, begini tangan. Persis lalu lintas itu, polisi lalu lintas itu masjid jeneng, masjid. Wong kate minunuti omong. Jangan wes. Ya kita jangan berlagak imam. Malah dibacaake. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya kan. Tetap dia salat sunnah. Cuma dia ingin pahala jamaah. Jadi nurut jenengan. Ini aja ya. Ada lagi? Satu lagi Pak. Oh iya. Sampai namanya siapa? Pak Arif Pak. Hah? Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif. Oh, suaminya Bu Farid ah? Bukan Pak. Oh, namanya sama. Terus Pak? Kalau dikir itu Pak, dikir itu apakah bisa digabung sholawat sama istighfar? Allahumma sholli ala Muhammad, astagfirullahaladzim. Oh, bisa. Sama Pak. Misalnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, astagfirullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, astagfirullah. Ngirit misalnya, ya. Ngirit apa tasbihnya. Boleh Pak. Atau seperti yang dari Nabi itu kalau subuh itu, sebelum subuh, Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Bisa Pak digantikan. Ayo silakan lagi. Coba lagi. Kalau satu lagi boleh Pak? Boleh. Kalau ambil ilmu tadi Pak, belajar bersama ambil ilmu tadi. Apakah ini juga termasuk kita itu belajar ilmu ini? Termasuk dalam hal itu apakah cukup hanya ilmu agama aja? Terima kasih. Sebenarnya semua ilmu itu dari Allah. Ya. Semua belajar ilmu apa saja ya dapat pahala besar. Cuma oleh agama ada nilai plusnya. Paham ya? Ada nilai plus. Kamu nih? Ya, Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cepat bulan merah memberi selokon dan juga sekolah sakit untuk desa dan sekolah untuk sekolah amin. Tuhan
rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.